Kenapa kita menggunakan complete feed? Yang campurannya kurang lebih saya mengunggulkan atau mencari kualitas di mana energinya dia di atas 2000. Contohnya paling tidak untuk kebuntingan itu yang paling penting supaya tidak terjadi yang namanya imbalance energi. Nah, bahan-bahannya banyak saya gunakan, atau diantara lain contoh ampas bir, kopra, kulit kopi, ampas kecap, macam-macam pokoknya. Yang penting di sana nutrisinya bisa terpenuhi untuk ternak di breeding kami dengan cost yang murah. Atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Yoga Gumilang dari Warok Agrifarm Ponorogo yang beralamatkan di Jalan Parangmenang, Gang 2, nomor 14C. Berdirinya Warok Agrifarm ini sejak tahun 2021. Kami di sini fokus untuk breeding khususnya di kambing dan domba. Jadi awal mula kita usaha ini yaitu kita ingin memperbaiki genetika pada kambing dan domba khususnya, sehingga kita dapat menghasilkan bibit-bibit unggul yang siap untuk dijadikan domba-domba pedaging. Produk yang kami unggulkan yaitu adalah bibit-bibit domba silangan antara Dorper dengan domba Garut. Ada juga silangan dengan domba lokal yang bisa diambil dagingnya. Ya, motivasi saya untuk peternak ini karena di daerah Ponorogo ini potensi daerahnya ini sangat bagus. Ketersediaan sumber pakan juga sangat melimpah, sehingga kita dapat meminimalisir cost yang tentunya 70% dari kos terbesar di bidang peternakan ini adalah pakan. Kesulitan dan hambatan kami di awal-awal kami menjalankan peternakan ini yaitu sebetulnya faktornya dari iklim dan cuaca. Tapi lebih banyak mudahnya daripada sulitnya sih. Karena yaitu balik lagi, kita memang dari awal sebelum kita mulai action untuk di ternaknya, kita sudah betul-betul menyiapkan ketersediaan pakan, terutama pakan hijauan. Manajemen kandang kami di sini yaitu konsepnya yaitu menyambungkan antara peternakan dengan pertanian. Jadi dari sektor peternakan ini menghasilkan limbah yang bisa diolah menjadi pupuk. Lalu kami menanam sumber pakan hijauan di lahan kami. Lalu sumber pakan hijauan itu kami kembalikan lagi ke ternak itu sendiri. Jadi itu berputar seperti roda. Jadi kami juga membuat beberapa kemitraan baik di pertanian untuk lahan pakcong terutama, dan juga untuk di peternakan. Jadi mereka ngambil bibit di kami, mereka beli pakan di kami, lalu mereka jual juga hasilnya di kami juga. Untuk penggunaan pakan, sebagian besar memang kami menggunakan pakan hijauan. Jadi kami menggunakan sistem silase, lalu kita olah lagi menjadi pakan complete feed. Jadi complete feed itu hijauan dicampur dengan konsentrat untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ternak tersebut. Oke, untuk campuran yang saya buat itu ada beberapa komponen. Salah satunya hampir 60% itu adalah serat. Nah, hijauannya juga itu salah satu utama. Jadi kenapa kita menggunakan complete feed? Yang campurannya kurang lebih saya mengunggulkan atau mencari kualitas di mana energinya dia di atas 2000. Contohnya paling tidak untuk kebuntingan itu yang paling penting supaya tidak terjadi yang namanya imbalance energi. Nah, bahan-bahannya banyak saya gunakan,
atau diantara lain contoh ampas bir, kopra, kulit kopi, ampas kecap, macam-macam pokoknya. Yang penting di sana nutrisinya bisa terpenuhi untuk ternak di breeding kami dengan kos yang murah atau ya di bawah 2.000 ya mentok. Saat ini pun juga kos kurang lebih ya di bawah 2.000 itulah mentoknya segitu. Kalau di atas itu nanti kita juga akan memikirkan atau mencari bahan yang lebih murah lagi. Kurang lebih ya paling tidak untuk per kilo konsumsi per kilo atau yang dikonsumsi dalam formulasi complete feed itu tidak melebihi dari 2.000. Jadi seperti itu. Pemberian pakan di pagi hari dan sore hari itu tujuannya adalah yang pertama supaya kita benar-benar fokus mengelola atau fokus dalam pakan. Contohnya kenapa misal pagi hari kan dalam misal 10% dengan berat badan dibagi 3. Nah di pakan siang itu dibagi 2 yaitu pagi sama sore. Nah tetap pagi diberikan kemudian sore juga diberikan. Jadi, tapi di pakan siang itu dibagi. Contoh misal 300 gram dari 150 gramnya di pagi, 150 gramnya di sore. Apakah itu cukup? Ya kita hitung lagi yaitu kita punya data berat badan. Jadi kita presentasi berat badan 10%. Sebetulnya background saya sendiri sebetulnya juga pengusaha. Sebetulnya kami sebelumnya juga bergelut di bidang otomotif. Tapi kami memang sedang melirik di sektor peternakan dan pertanian. Karena memang di wilayah kami di sini memang bagus. Kapasitas kandang kami sekarang yaitu mungkin untuk fullnya bisa 1.000 ekor. Ya, mungkin seperti itu. Untuk tahun ini mungkin kita akan mengejar target itu. Untuk sementara populasi kami masih di 100 ekor. Sebetulnya kalau kami melihat skala ini ya belum banyak ya. Karena begini, kami sudah berhitung secara sistematis dan masih menguntungkan sekali. Sehingga kenapa kami berani mengambil pilihan itu untuk kita fokus di bidang ternak. Karena ya itu kembali lagi, kami punya lahan pakan yang sangat betul-betul efektif untuk menghemat kos produksi. Jadi itu kenapa kami akan terus mengembangkan hal ini agar dapat ditiru oleh peternak-peternak milenial yang lain. Jadi sebelumnya keluarga kami ada sedikit background di peternakan. Yang dulunya itu kami fokus di pengemukan sapi. Karena sering berjalannya waktu kami melirik sektor peternakan kambing dan domba ini sepertinya lebih menguntungkan. Apalagi yang kami lakukan yaitu sistem breeding ya. Jadi apapun yang terjadi, breeding itu adalah jantungnya peternak. Jadi agar kita itu dapat menjamin ketersediaan bibit dan populasi yang ada di Indonesia, makanya kami betul-betul ingin fokus untuk mengembangkan pembibitan dan breeding. Mungkin motivasi yang dapat kami sampaikan yaitu beternaklah mumpung kita masih muda, karena beternak itu bukan sesuatu yang susah selama kita dapat kelola manajemen peternakan itu dengan baik. Intinya yaitu adalah bagaimana Anda memulai hal itu tidak dengan keterpaksaan, Anda memulai dengan hal yang benar, Anda memulai dengan sumber pakan yang cukup, sehingga nantinya Anda dapat membuat sistem yang mudah sehingga dalam beternak ini kita tidak mengalami kendala yang berarti. Jadi intinya sebelum Anda beternak, Anda harus menyiapkan lahan pakan yang cukup sehingga nantinya sering berjalannya waktu ternak Anda juga akan tercukupi makanan dan nutrisinya. Terima kasih telah menonton channel dari Gaper Entrepreneur. Kami dari Warok Never Stop Breeding.